Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat gambar teknis rencana titik lampu ya, di ArsiCAD ini. Di sini kita akan memanfaatkan fitur view map ini di bagian sini ya, untuk mengatur layar kombinasinya agar nanti kita bisa dengan rapi membagi antara gambar rencana lampu dengan gambar yang lainnya. Oke, yang pertama adalah kita bikin dulu layar kombinasinya. Ini di bagian dokumen layar ini ya, teman-teman. Di sini kita bikin baru aja layar kombinasinya ini. Untuk namanya ini saya beri nama MEP lampu ya. Untuk namanya sendiri bisa menyesuaikan sesuai selera teman-teman semuanya. Lampu, kemudian di sini akan saya tambahkan nanti layar tunggalnya. Di sini adalah saya akan bikin annotation ya, karena ini nanti adalah yang akan mengisi di layar kombinasinya itu. Di sini ada MEP lampu. Sekali lagi untuk namanya nanti bisa menyesuaikan dari mudahnya teman-teman gimana. Setelah kita bikin layar tunggalnya, jangan lupa di sini kita update terlebih dahulu. Kita update, kemudian kita cek untuk di layar lampu itu apa aja sih yang nanti akan terlihat dan tidak terlihat. Kita cek dulu. Oke, kalau di sini untuk bagian-bagian struktur seperti pondasi dan footplate, kolom, sleeve ini saya hid ya, saya tutup layarnya sehingga tidak kelihatan. Kemudian kita pilih oke. Setelah kita membuat layarnya, di sini kita dapat membuat layar kombinasinya dimasukkan di view map ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah membuat layar kombinasi denah, ini tinggal langsung ambil saja di sini. Tapi kalau belum bisa, ini sama saja kita masuk di sini ya, di project map. Kita masuk di lantai 1 kita dulu ini, ground floor. Kemudian kita klik yang view mapnya, kemudian kita pilih ini teman-teman, save current view. Kita pilih yang ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini untuk namanya kita sesuai namanya. Di sini saya akan memberi nama lampu ya, planes, atau kalau enggak ini saya kasih nama ini. Kemudian layar kombinasinya kita pilih yang ini, MEP lampu ya. Kemudian skalanya 1/100, struktur tipenya ini tetap, pennya harus arsitektural 100. Untuk model viewnya building plan, graphic overhead-nya ini kita pilih yang no overhead. Renovation fillernya kita pilih yang plan status. Untuk pensetnya sendiri kita bisa pilih menyesuaikan karena kita pakainya skalanya 1/100. Di sini saya akan pakai yang arsitektural 100. Dan kita pilih, jangan lupa ini kita tambah juga 01 ya, rencana lampu lantai 1 ya. Sudah masuk di sini. Kemudian kita dapat bikin lagi, tapi sebelumnya karena ini lantai 1 kita masuk dulu sekarang yang lantai 2 ya. Kita ambil ke denah yang lantai 2. Kita ambil ke story 1 ini, denah lantai 2. Nah, ini denah lantai 2 itu. Setelah kita masuk ke Windows lembar kerja denah lantai 2 ini ya, story 1, kita klik lagi ini view map, kemudian kita tambah lagi save current view ini teman-teman. Ini kemudian namanya kita pilih yang custom aja ya. Pilih
range 02, rencana lampu 02, layar kombinasinya kita pilih yang layar kombinasi yang kita buat tadi, MEP lampu. Pengaturan yang lainnya tetap. Kemudian kita pilih grid ya. Ya, ini udah muncul di sini. Di sini saya sudah bikin folder arsitektural dan folder struktural. Ini akan saya tambah folder MEP ya. Caranya di sini ada fitur new folder. Jadi saya akan di sini saya akan pilih new folder. Saya akan masukkan mechanical electrical plumbing. Oke ya. Ini masuknya di paling bawah, ini kan saya tarik ke atas. Kita bisa geser-geser ya. Kita sejajarkan partisinya. Kemudian tadi yang rencana lampu bisa kita masukkan di sini teman-teman. Nah, supaya foldernya masuk ke tipe MEP ya, kodenya MEP. Sekarang kita akan menggambarnya terlebih dahulu di bagian dananya. Ketika kita sudah membuat layar kombinasi ini, maka otomatis nanti yang akan muncul di gambar lampu ini adalah hanya objek-objek yang kita perlukan saja di bagian rencana titik lampu ini. Contohnya kalau di rencana pondasi ya tentunya di lantai 1, kalau di lampu pondasinya nggak kelihatan, tapi kalau di ini ada rencana pondasi ya, foundation plan, maka akan terlihat hanya pondasinya saja dan notasi-notasinya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke lampu ya. Kita akan masuk ke lampu. Di sini saya akan menghilangkan furniture interiornya agar dia nanti lampunya bisa terlihat ya. Di sini cara mengaturnya dari dokumen, layar. Ini kita pilih dulu layar kombinasinya, kemudian ini akan saya matikan di bagian interior furniture. Oke. Nah, sehingga ini bagian ada bed, cover, ada kursi-kursi ini akan dia terhidden. Kemudian di sini kita bisa menggambarnya. Untuk lampu sendiri lebih baik di sini sebaiknya kita tentukan dulu speknya akan menggunakan lampu apa ya. Ini bisa kita searching di internet di Google. Kalau di sini karena saya akan menggunakan lampu downlight LED yang akan saya gunakan. Nah, kita coba searching. Contoh saja kita coba masuk di salah satu halaman ya. Oke, di sini yang akan saya gunakan adalah contohnya ini ada lampu yang mungkin dari salah satu merek ya. Kita ada, kalau kita searching itu ada banyak pilihannya. Oke, ini mungkin saya akan ambil yang Philips. Nah, contohnya ini saya coba klik ini ya. Jadi lampunya ini lampu yang dia flat dengan plafon. Ini akan saya ambil ini akan untuk speknya ya. Kemudian kembali lagi arsiteknya. Untuk kita masukkan ke notasi terlebih dahulu ya. Di notasi kita pilih ini masuk ke layar anotasi MEP lampu karena kita mau bikin lampu. Dan kita bisa membuat keterangannya ya. Keterangan terlebih dahulu. Oke. Kita pilih di sini. Kita copy ke bawah. Yang pertama adalah kita geser ke sini karena nanti di sini ada legenda ya. Lampu downlight LED. Kemudian akan kita ambil. Nah, biasanya kalau di gambar boleh menyebut merek atau
mereknya tidak disebut, mereknya disebut di spesifikasi teknis ya. Kalau di gambar mungkin bisa kita ambil jenisnya lampu saja. Di sini saya akan ambil lampu downlight LED Meson ini ya. Kalau wattnya sendiri di sini 9 watt. Karena ini untuk kamar, coba akan saya cari yang lebih tinggi ya, mungkin di atas 10 watt. Apakah ada? Saya akan cari lampu yang di atas 10 watt. Oh, ini ada ya. Ya, saya akan cari lampu plafon LED slim. Ya. Kita copy, bisa kita copy. Ini kita masukkan ke speknya ini teman-teman, kita paste di sini. Oh, belum bisa ya, ini kita copy. Ya, kita paste di sini. Kemudian kan kita pakai yang kalau tadi itu di sini keterangannya ada sampai 18 watt ya. Di sini saya akan gunakan untuk kamar itu yang 18 watt. 18 watt, kemudian ini yang ini 10 watt, 10 watt, 10 watt, 9 watt. Ya, ini untuk keterangannya seperti ini. Mungkin wattnya kita pakai yang 18 watt. Tulisannya dapat kita sesuaikan. Kita kecilkan nanti ya. Kita atur. Kemudian kita dapat menggambar titik lampunya teman-teman. Ini kita ambil di bagian lam tool ini ya. Karena kita mau coba, kita di sini sekalian kita mau membuat 3D-nya tentunya ya. Lam tool ini ada interior lamp, tapi di sini interior lampnya kan layarnya mati ya, jadi kita nyalakan terlebih dahulu di dokumen layer. Kita pilih MEP lamp, lampu interior lampnya kita nyalakan, kita update, kita pilih OK ya. Kemudian kita masuk di pengaturan lampunya ini teman-teman. Oke ya, kita pilih yang interior lamp. Nah, di sini ada beberapa lampu ya. Ini saya pilih yang lampu mendekati yang tadi yang ada di artikel ini. Nah, kita pilih yang mendekati aja. Saya pilih yang ini ya, lampu downlight ini ya, agak mendekati. Dan untuk ketinggiannya ini kita atur menyesuaikan tinggi plafon dari teman-teman semua, karena di sini misalnya tinggi plafon kita adalah 3 meter ya, 3000. Saya akan masukkan 3000. Kemudian ini untuk diameternya juga bisa kita sesuaikan, kita atur dalam geometri. Contohnya kalau di sini diameternya adalah 70 mili ya, 7 cm, bisa kita sesuaikan dari yang ini tadi. Kalau misalnya di sini ada ukurannya, kalau tidak ada, kita cari apakah ada spesifikasi ukurannya ya. Diameter 115 mili. Nah, ini kita sesuaikan ini. Untuk yang 18 watt adalah diameter 195. Kita sesuaikan. Di sini 195. Dan kita pilih OK. Kita pasang di sini ya. Ya. Di sini kita contoh aja di salah satu kamar tidur ya. Di sini satu kamar tidur
dengan ukuran 3 meter kali 3 meter ini dengan satu lampu ukuran 18 watt sekiranya sudah cukup ya teman-teman semuanya. Kemudian setelah kita pasang taruh di bagian lampu di kamar tidurnya ini, kita juga dapat menaruh juga, jangan lupa di bagian keterangannya ini. Nah, di sini. Jangan lupa, kemudian setelah lampu kita akan membuat saklarnya ya, saklar lampu itu kita bisa mengambil di gambar 2D di objek ya teman-teman, di sini. Objek. Kemudian bisa kita pilih, jangan lupa layarnya kita masuk ke anotasi MEP ya. MEP lampu yang tidak kita buat, dan kita pilih di sini untuk mencari objek saklar ini 2 dimensi. Itu ada di ini teman-teman, 2D elemen ya. Ada elektrik simbol, kita lihat ini ada power outlet, supply atau switch. Nah, sepertinya ini ya. Ini ada simbol, misalnya ini saklar tunggal, ini saklar ganda ya. Di sini saya akan menggunakan saklar tunggal. Saklar tunggal itu saklar yang satu ya, yang seperti ini. Kalau saya searching di Google, saklar tunggal. Nah, jadi saklar yang modelnya satu seperti ini yang di sini sampel akan saya gunakan. Untuk diameternya, circle-nya ini sebenarnya diameter bukan real saklar, tapi ini notasi objeknya ya. Kalau kita coba sesuai default ini, taruhlah sebisa mungkin. Kalau kita menaruh saklar itu yang ketika penghuni masuk dia akan mudah melihatnya. Ini saya taruh di samping pintu. Nah, di sini. Kemudian ini kan saya rotasi ya. Akan saya rotasi sini teman-teman, biar arahnya enak. Nah, setelah kita dapat objek saklar ini, kita tinggal bisa membuat garis lampunya. Untuk membuat garis lampu kita cukup mudah, kita menggunakan garis saja, bisa line tool atau polyline. Di sini saya gunakan polyline. Jangan lupa layernya di sini pilih layer MEP lampu ya. Kemudian saya pilih yang geometri ini. Saya pilih ingin yang garisnya putus-putus. Nah, untuk warnanya mungkin bisa menyesuaikan. Nanti saya akan ambil yang warna yang ini dan akan saya tarik sini ya. Nah, kita sudah punya satu titik lampu di sini. Kemudian akan kita contohnya sekarang adalah yang saklar ganda ya. Ini kita ambil dulu, move, drag copy, akan saya taruh di sini teman-teman, karena ini akan untuk notasi kita ya. Akan saya tambah di sini, kurang turun sedikit ya. Ini kan bisa saklar tunggal. Oke. Ini ada saklar tunggal. Kemudian akan saya bikin lagi, contohnya adalah misalnya saya bikin saklar ganda ya. Saya akan bikin saklar ganda, misalnya saya copy, move, drag copy ya. Untuk yang lampu di bagian
ruang ini koridor tengah ini akan saya kasih saklar ganda, contohnya di sini ya. Nah, kemudian bisa kita rotate. Kemudian kita pasang lampunya di sini ini saya sama menggunakan lampu downlight ini ya. Bisa copy, Ctrl D, CTRL ya. Ini kan saya taruh di sini satu, kemudian saya tambah lagi di sini satu, kemudian akan saya tambah lagi di depan pintu satu, kemudian saya akan menambahkan lampu di area atas tempat ini ya, di teras ini ya. Ini saya tambah satu, mau drag copy, tapi akan saya taruh ini lampu ini ya, lampu spotlight. Saya ingin di sini lampu tidak perlu terang, tapi yang penting efek. Ini kita bisa pilih lampu spotlight itu di sini, kita ganti. Nah, ini ada lampu spot lamp ground. Ini untuk di tanah, wall itu di dinding, spot lamp itu ceiling itu untuk di plafon. Saya akan pilih yang spot lamp wall. Nah, di sini untuk tingginya, di sini saya atur tingginya 40 cm dari lantai ya. Saya akan taruh ini. Kemudian untuk geometrinya coba kita lihat dulu aja. Oke, seperti ini. Kita bisa sesuaikan, kita putar ya. Saya pengen menyorotnya ke atas, ini bisa kita atur juga di geometrinya ini ya. Kita bisa atur, kita coba ini mutar ke sana, ini mutar ke kanan kiri ya, ini. Nah, ini dia akan nyorot ke tembok ke atas sana ya, ke atas, atau ini saya taruh di atas ya, di bawah aja di sini. Jadi ingin nyorotnya ke atas. Kemudian ini untuk saklarnya saya ganti saklar ganda ya teman-teman, yang seperti ini. Nah, kita punya saklar ganda. Kemudian saya hubungkan seperti sama dengan garis ini untuk sebagai kabel kita ya. Yang satu mengarah ke sini, kemudian satu ini akan mengarah ke sini, ke yang luar ya. Dan ini ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau saklar ganda itu seperti ya, saklar ganda. Nah, itu saklar ganda itu yang jumlahnya 2 seperti ini teman-teman, ceklekannya itu ya. Kemudian setelah saklar jadi, kita bikin juga ini notasinya, jangan lupa kita kasih keterangan saklar ganda ya, ganda. Kemudian notasinya kita rubah juga ini ya, biar sesuai. Nah, kemudian untuk lampu, ketika ada 2 jenis lampu, kita tambah juga ini lampunya ya. Lampu kita sesuaikan yang ini, biar tidak ngedit lagi. Ini kita hapus, kita copy aja yang ini teman-teman. Ini saya copy. Nah, di sini ini lampu
spotlight. Caranya sama sebenarnya, teman-teman bisa searching juga untuk spesifikasinya lampu spotlight ya. Nah seperti ini. Nanti mau lampu spotlight yang seperti apa, spotlight dinding contohnya, spotlight lampu spotlight wall dinding. Kita lihat apakah muncul ya, yang seperti ini ya. Nah, nanti menyesuaikan keinginannya seperti apa, contohnya ya ini seperti ini ya, di plafon atau di dinding. Kemudian bisa kita copy juga ini. Oh ini kap lampunya aja ya, kita pilih yang lampu spotlight. Seperti ini. Nah, sepertinya kalau spotlight lampu spotlight, tinggal nanti kata kuncinya yang untuk kita cari ya, ternyata inilah mini spotlight yang spotlight taman ya. Ini lampu sorot LED ya, ini mungkin bisa kita copy. Kalau ini plafon, kalau bisa ini menyesuaikan ya, kalau di dinding ya cari di dinding. Ini saya copy yang ini aja. Ya, ini saya copy, saya taruh di sini. Paste lampu sorot LED mini spotlight. Ya, seperti ini bisa. Nanti teman-teman bisa nyari detailnya untuk yang lebih sesuai ya. Setelah seperti ini, kita bisa tambahkan garis untuk ini ya. Saya pilih yang garis ini untuk pembatas keterangan dan bagian bawahnya ini. Pilih yang layar anotasi MEP ini ya, seperti ini ya. Untuk lampu kita sudah punya. Kemudian misalnya biasanya kalau di tempat tidur itu ada drop ceiling ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya desain plafon teman-teman itu ada drop ceiling seperti ini contohnya. Drop ceiling. Nah, kamar ya, tidur. Contohnya desain kamar tidur teman-teman ini mau dibikin drop ceiling seperti ini nih. Ini kita lampunya ini kan namanya lampu ini ya, lampu strip light ini. Lampu strip light ini kita bikin juga bisa. Ini kita contohnya di sini ya. Ini yang pertama. Ini saya mau bikin garis bantu dulu plafon. Di sini memang alangkah lebih baiknya kalau kita menggambar plafonnya dulu sebenarnya sebelum lampu, karena urutannya desain plafon akan menentukan bagaimana titik lampu ya teman-teman. Ini drop ceiling kurang lebih saya masuk ke dalam 600 ya, seperti ini. Mungkin terlalu lebar ya, saya kecilin. Nah
Jadi yang di bagian luar ini nanti adalah lampu ini ya, lampu LED atau lampu-lampu LED strip seperti ini, lampu LED stripnya, LED strip yang digunakan untuk drop ceiling, lampu bayang. Nah, LED strip kita cari juga spesifikasinya. Seperti ini ya contohnya. Nanti warnanya seperti apa juga bisa teman-teman searching. Contohnya ini saya pakai yang ini. Saya copy, kemudian saya masukkan di sini. Lampu COP. Nah, ini untuk notasinya ini karena kalau di Arsicat itu belum ada lampu LED strip ya, teman-teman, belum ada lampu LED strip. Jadi di sini kita sementara kalau untuk gambar teknis kita bisa memanfaatkan pakai garis bantu line saja, sehingga kemudian di sini untuk keterangannya bisa kita bikin legenda lampu sendiri. Contohnya ini mungkin saya akan bikin legenda lampu LED di sini. Nah, ini seolah-olah ini lampu LED strip ya yang kita bikin ini bisa kita tebelin juga. mil ya, 2 cm. Nah, kemudian kita tambah saklarnya, kita tambah jalur kabelnya ini. Nah, yang seperti ini bisa menggunakan saklar double atau saklar yang seperti ini ya, atau mau saklar tunggalnya 2. Karena tadi saya sudah menambahkan ini 1 di sini, saya akan tambah saklar atau ini saya jadikan saklar double saja ya, ini saklar ganda ya, karena perubahan desain jadinya ini jadi saklar ganda. Kemudian akan saya taruh lampunya. Saya ambil yang tipe ini kabelnya, kemudian saya akan arahkan sini. Oke, ini ada saklar ganda, yang satu mengarah ke lampu titik downlight di tengah, dan yang satunya di luar ini ya, di lampu LED stripnya. Oke, kemudian kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa menambahkan lagi ya untuk melengkapi titik lampunya. Misalnya di daerah kamar mandi, nanti teman-teman bisa menambahi, atau kalau di spot-spot taman seperti ini kan biasanya juga ada lampu spotlight taman ya. Ini ditambahi aja nih untuk lampu-lampu spotlight taman, untuk nanti agar taman kita itu bisa lebih menyala ya. Ya, nanti teman-teman bisa kurang lebih seperti ini untuk gambarnya, nanti sampelnya. Kemudian teman-teman bisa mengembangkan di denah yang dirancang oleh teman-teman semuanya. Nah, ketika sudah kita menggambar di rencana lampu ini di lantai 1 ya, nanti di lantai 2 pun juga sama. Di lantai 2 caranya sama seperti tadi, menambahkan lampu, objek lampu, dan notasi garisnya, notasi tulisannya juga sama ya. Masuk ke layarnya, nanti jangan lupa seperti itu. Kemudian
ketika kita sudah mempunyai layar kombinasi rencana titik lampu seperti ini, nanti kalau kita masuk ke gambar kombinasi denah kita, contohnya ini lantai 1 titik lampu, lantai 1 denah ya, ini seharusnya notasi lampu ini tidak akan muncul. Contohnya ini saya akan masuk ke gambar denah floor plan. Nah, ini di sini yang muncul ya objek-objek yang perlu muncul di gambar denah aja, tapi kalau masuk ke lampu dia akan muncul ke layar kombinasi lampu. Karena kalau tidak di layar kombinasi nanti akan numpuk-numpuk. Contohnya ini ada yang belum, nanti akan numpuk-numpuk gambarnya ya, seperti itu. Oke, kemudian setelah kita bikin gambarnya, kita bisa plotting ke layout book kita. Di sini saya belum bikin, maka saya akan menambahkan new layout rencana titik lampu lantai 1 ya. Saya akan pilih master layout ini. Kemudian saya akan plotting yang ini ya, place on layout. Oke teman-teman, dan kita bisa mengatur ukuran-ukurannya, skalanya, kita atur gambarnya seperti ini ya. Kita bisa mengatur tulisannya ini di sini. Drawing title, biasanya saya suka pakai yang drawing title linear ini. Kemudian title text, drawing title-nya saya akan pilih yang lingkaran. Kemudian untuk teksnya, teks ID saya hilangkan. Oke. Kemudian untuk namanya bisa kita kasih nama rencana titik lampu lantai 1 ya. Lantai 1 biar kelihatan ya. Rencana titik lampu lantai 1, kemudian ini bisa kita geser ke atas, diatur di sini ya. Positioningnya ini, batas tepi bawahnya ini saya kasih 5. Oke. Nah, dia akan naik. Kalau kurang naik ya kita bisa pas-paskan ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita bisa mengaturnya, membuat rencana titik lampu. Mungkin untuk sementara ini dulu teman-teman, nanti bisa kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah rencana stop kontak, dan juga nanti kita masuk ke rencana jaringan air bersih dan jaringan air kotor ya. Oke, mungkin cukup sekian. Selamat belajar, selamat mencoba. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.